Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi berikutnya, yaitu tentang peluang. Ini melanjutkan materi sebelumnya tentang deskripsi data. Baik, mari kita saja mulai perkuliahan ini. Pertama yang akan kita bahas di materi ini adalah tentang ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Kalau kita lihat definisi bahwasanya ruang sampel ini adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan yang berpeluang. Jadi ruang sampel ini ditulis, nanti kita sepakat saja ruang sampel atau sample space ini kita tulis sebagai S, di mana anggota daripada ruang sampel itu disebut sebagai titik sampel, dan bagian daripada ruang sampel itu kita namakan sebagai kejadian. Baik, ini kita akan contoh percobaan ya, ada ruang sampel dan kejadian. Misalnya kasus yang kita lakukan adalah melempar sebuah dadu. Nah, jadi kita catat yang muncul angka. Nah, jadi kalau kita lempar sebuah dadu, maka ruang sampelnya itu kemungkinan muncul muka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kita bisa lihat misalkan kita menuliskan simbol A misalnya. Simbol A itu adalah kejadian angka genap. Maka kejadian angka genap itu tinggal kita ambil. Berarti dari ruang sampel itu dia jadi satu kejadian, maka yang genapnya adalah angka 2, 4, dan 6. Sedangkan yang B, misalkan yang B itu kita definisikan sebagai kejadian muncul angka 5 atau lebih. Jadi dari ruang sampel ini muncul 5 atau lebih, berarti dia ada 5 dan 6. Baik. Nah, kita lihat selanjutnya. Contoh berikutnya, kita melempar 2 buah dadu. Jadi kalau kawan-kawan kita melempar 2 buah dadu, kemungkinan yang akan kita dapatkan itu bisa 1-1 muncul, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6. Habis itu 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, dan seterusnya sampai 6-6. Ya kan? Nah, ini kemungkinan yang akan muncul. Ini disebut ruang sampel. Jadi ruang sampelnya untuk melempar 2 dadu itu adalah 36. Nah, ada 36 titik sampel. Ya. Nah, misalkan kita definisikan kejadian A ini adalah munculnya angka yang sama pada kedua dadu. Jadi kemungkinan yang sama itu ada 1-1. Ya, jadi titik sampelnya ada 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6. Sedangkan misalnya B, kita mau definisikan bahwa dia munculnya angka 10 ya. Munculnya jumlah angka 10 atau lebih. Jadi kalau kita lihat dari ruang sampel keseluruhan, maka kita akan ketemu nanti yang jumlahnya 10 atau lebih itu ada 46, 55, 56, 64, 65, dan 66. Oke. Selanjutnya. Nah, koin sekarang. Kita melempar 3 koin. Nah, tetapi yang ingin kita definisikan adalah banyaknya muka yang muncul. Bisa muka, bisa angka ya. Bisa muka, muka dan belakang. Jadi definisi itu bisa muka dan belakang, bisa angka dan gambar. Ini terserah kita mendefinisikan. Misalkan kita mau lihat kalau kita lempar 3 buah koin, kita mau lihat banyak mukanya yang muncul. Jadi kalau 3 buah koin kita lempar, bisa jadi begitu kita lempar tidak ada satupun yang muka, semua belakang. Berarti kita definisikan dia 0. Kita lempar lagi, bisa saja yang muka cuma satu, misalnya belakang, ya. Habis itu kita lempar lagi, bisa saja 2 yang muka, ya, 1 belakang. Kita lempar lagi, bisa 3-tiganya yang muka. Nah, kita definisikan itu ruang sampelnya dia 0, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang kita mau lihat, kita definisikan A misalnya, kejadian A itu adalah kejadian titik muka yang muncul. Ya, tidak ada muka yang muncul.
Kalau tidak ada muka yang muncul berarti kejadiannya A-nya adalah 0. Nah, titik sampelnya adalah 0. Kalau B misalkan banyaknya muka yang muncul 2 atau kurang. Nah, 2 atau kurang berarti kita mulainya dari 2, 1, 0. Ya, baik. Nah, sekarang kita masuk ke operasi-operasi dalam kejadian. Jadi operasi-operasi dalam kejadian itu ada 3 ya, ada 3 minimal yang kita bisa pelajari di sini. Yang pertama ada irisan, kita kenal sebagai intersection, ada gabungan, ada komplement. Jadi ada irisan, ada gabungan, ada komplement atau dikenal dengan istilah negasi. Bukan ya, artinya bukan. Baik. Kita lihat dulu yang pertama gabungan. Jadi kawan-kawan harus ingat nih lambang gabungan tuh ya. Lambang gabungan itu ini. Ingat ya. Nah, ini lambang gabungan tuh ya. Seperti U. Jadi kalau ini kita ketemu, berarti kita baca adalah gabungan 2 kejadian A dan B. Gabungan 2 kejadian A dan B. Nah, ini ya. Nah, bagaimana kita mendefinisikan ini? Kalau kita bicara gabungan kejadian A dan B, maka mengambil penyelesaian di dalam suatu persoalan itu, ini berarti kita ambil kejadian yang mengandung semua elemen A, B, dan keduanya ini. Ya. Jadi kalau gabungan berarti semua kita ambil. Ya, semua kita ambil. Baik. Ini yang harus kita pahami. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, kalau irisan bagaimana? Irisan, intersection. Irisan itu kalau kita lihat ya, lambangnya itu seperti ini. Kebalikannya yang tadi. Kalau tadi gabungan seperti U, sedangkan irisan itu U terbalik nih, ya. Jadi kita membacanya kalau ini berarti irisan kejadian A dan B. Ya, irisan kejadian A dan B. Dia merupakan kejadian yang elemennya termasuk A dan B saja. Ya, ini A, ini B. Yang disebut irisan itu adalah ini di tengah-tengah sini. Baik. Kita lihat. Tetapi kalau komplement itu artinya bukan, ya, bukan atau negasi. Jadi kalau kita lihat kalau ada A strip di atas ya. Jadi seperti ini maksud saya. Kalau kawan-kawan ketemu misalkan A strip di atas nih. Nah, ini juga bisa disebut, jadi ada beberapa buku dia pakai A, pakai strip di atas. Itu juga disebut sebagai negasi. Nah, atau bukan, atau komplement. Sama ya. Nah, jadi sama. Jadi, kita bisa membedakan nanti. Nah, jadi kita baca, kalau kita punya yang kayak gini, ada prim di atas, A prim, itu dibaca A, ya, suatu kejadian komplement daripada A atau bukan A. Artinya apa? Kalau kita mau melihat di ruang sampel itu yang disebut sebagai A komplement itu yang tidak termasuk daripada A. A-nya di sini berarti yang di luar daripada A itu adalah komplement kejadiannya. Nah, tetapi kalau kita lihat kejadian saling terpisah, nah kalau ini ada kejadian saling terpisah, ini artinya ya kejadian saling terpisah itu gabungan antara dan B itu tidak ada. Nah, jadi kalau tidak ada gabungan A dan B, ya, gabungan A dan B itu merupakan himpunan kosong, maka dia dikatakan dua kejadian yang saling terpisah. Jadi tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contoh misalkan, ya, pada mata dadu.
ganjil genap. Nah, itu jelas kejadian yang saling terpisah. Baik, kita lanjutkan. Nah, contoh misalkan ya, kita melemparkan satu buah dadu, lalu kita catat angka yang muncul. Kalau dadu tadi jelas, kalau satu biji itu dia ruang sampelnya satu, ya, titik sampelnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sekarang kita mau cerita nih, kita mau cari. Kejadian A kita definisikan sebagai kejadian yang muncul angka genap. Berarti dia ada 2, 4, 6. Sedangkan yang B, nah, kita nyatakan munculnya angka 5 atau lebih. Misalkan ya, B munculnya angka 5 atau lebih. Berarti titik sampelnya untuk kejadian B ada 5 dan 6. Maka kalau mau kita ditanya misalnya, berapa irisan A dan B? Tinggal kawan-kawan lihat irisan A dan B. Ya, irisan A dan B. Bentar. Ya, irisan A dan B, lihat yang sama. Ini irisan. Nah, berarti irisan A dan B adalah 6. Kalau ditanya gabungan A dan B, gabungan A dan B, berarti ini 2, 4, 5, 6. Ya, kita gabungkan dua-duanya ini. Tadi kan gabungan A dan B itu A, kejadian A, atau kejadian B, atau kejadian irisannya. Ya, kejadian keduanya. Nah, jadi ada 2, 4, 5, 6. Nah, tetapi kalau ditanya komplement daripada A. Nah, komplement daripada A. Berarti yang bukan A. Kita mengacu ke ruang sampel ini. 2 ini A. 4 ini A. 6 ini A. Berarti yang bukan A adalah 1, 3, 5. Ya. Oke, paham sampai sini? Oke, mudah. Nah, ini untuk latihan oleh-oleh. Dibaca baik-baik ya. Ini silahkan nanti dikerjakan di rumah. Silahkan nanti dikumpul lewat Edmodo di kelasnya masing-masing. Oke, baik. Nah, bagaimana kalau kita masuk ke perhitungan titik sampel? Jadi kalau kita punya operasi di perhitungan titik sampel itu banyak cara ya. Misalnya ada N1 cara, N2 cara. Maka kalau kita mau hitung semuanya cara, tinggal kita kalikan saja. N1, kita kalikan N2, kita kalikan N3, sampai kita kalikan dengan NK. Ya, ini contoh. Kita mau menghitung titik sampel. Misalnya nih, 3 buah koin logam nih kita lempar sekali. Jadi banyak titik sampel dalam ruang sampelnya. Kita lihat misalnya koin 1 itu dia akan menghasilkan 2 yang mungkin muncul, angka atau gambar. Koin 2 juga sama, angka atau gambar. Koin 3 juga angka atau gambar. Jadi jumlah titik sampelnya adalah 2 kali 2 kali 2. Berarti hasilnya 8. Ya kan? Seperti halnya dadu tadi, kalau misalnya 2 biji dadu dilempar, itu berarti 6 sampel pertama, dadu pertama, ruang sampel dadu kedua itu 6, berarti tinggal kita kali 6 kali 6, berarti adalah 36. Ya, paham sampai sini? Mudah sekali. Atau kita ilustrasikan kayak gini. Ya, saya yakin, wah ini bisa semua lah ya, mudah. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke permutasi dan kombinasi. Jadi, permutasi dan kombinasi akan kita bahas sekarang. Jadi, kalau permutasi, ya, permutasi itu dia susunan dari satu himpunan objek yang dapat dibentuk, tetapi dia memperhatikan urutannya. Ya, jadi urutan diperhatikan. Nah, tapi kalau kombinasi, dia tanpa memperhatikan urutan. Misalnya A, B, C. Nah, B, C, A, ya sama. Ya. Tapi kalau permutasi A, B, C, B, C, A, oh ini beda. Oh, gitu ya.
Jadi permutasi itu dia perhatikan urutan, ya. Tapi kalau kombinasi, kalau ya itu juga berarti dianggapnya sama. Ya, baik. Kita akan lihat bagaimana rumusannya. Permutasi dulu kita lihat. Kita ambil contoh dia, misalkan berapa banyak susunan yang berbeda dapat dibentuk dari huruf A, B, C misalkan. Nah, jelas kalau kita mau tuliskan A, B, C itu kan kita tulis A, B, C, A, C, B, B, C, A, B, C, A, B, A, C gitu ya. C, A, B, C, B, A. Berarti susunannya ada 6. Nah, maka dari situ kita bisa tuliskan kombinasinya ada berapa, ya. Kombinasinya adalah permutasinya. Rumus permutasi itu adalah N ini adalah banyaknya objek dibagi R. R itu jumlah pemilihan acak, ya, jumlah pemilihan acak. Kita rumuskan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial, ya. Nah, saya yakin kalau bicara faktorial ini kawan-kawan semua sudah paham matematikanya, ya. Kalau misalnya bingung, kembali lagi dibuka buku matematikanya, ya. Mudah sekali. Baik, sekarang kita lihat. Nah, bagaimana kalau permutasinya itu ada berbagai jenis objek yang diambil. Nah, tentu ini tinggal kita bagikan saja. Rumusnya seperti ini, N faktorial dibagi N1 faktorial tambah N2 faktorial sampai NR faktorial. Oke, contoh. Contoh sederhana. Misalkan kita tanya nih. Nah, ini banyaknya kemungkinan memilih ketua di dalam satu pemilihan itu ada 6. Memilih sekretaris 5. Dan memilih bendahara ini sebanyak 4 kemungkinan. Yang ditanyakan, maka banyak kemungkinan memilih ketua panitia adalah. Nah, ini ketinggalan. Ketua panitia adalah. Maka dari sini kita tuliskan bahwasanya N-nya itu adalah ketua 6, ya. Sedangkan R-nya ya itu ada 3. Apa saja? Ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara kan kemungkinan-kemungkinannya. Maka N faktorial berarti 6 faktorial dibagi 6 dikurang 3. Jika kawan tinggal hitung, kemungkinannya ya, banyaknya kemungkinan itu adalah 120. Begitu juga kalau misalnya untuk sekretaris. Dia kemungkinan berapa? Tinggal dihitung. Berarti sekretaris 5 dikurang 3. Ya. Kalau bendahara 4 faktorial, 4 dikurang 3 faktorial. Baik. Nah, sekarang ini soal latihannya. Nah, jadi kawan-kawan tolong dikerjakan soal latihan ini. Ada 2. Nah, sekarang kita lihat kombinasi. Untuk kombinasi itu, kalau tadi dia memperhatikan urutan, kombinasi ini dia tidak memperhatikan urutan. Ya, tidak memperhatikan urutan. Nah, maka hasilnya akan pasti jauh lebih sedikit ya. Nah, jadi karena ada yang hilang perhitungannya. Karena misalnya tadi A, B, C. B, C, A, oh ini sama gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat kombinasi. Ini dia sekatan dengan 2 sel. Jadi sel pertama itu R, objek yang dipilih, dan NR adalah objek sisanya. Baik. Atau kita tulis kombinasi NR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial N dikurang R faktorial. Baik. Nah, ini contohnya. Misalkan
kita punya soal nih. Suatu kelas itu terdiri dari 4 pria dan 3 wanita. Nah, pertanyaannya adalah banyaknya panitia yang akan dibentuk yang beranggotakan 2 pria dan 1 wanita. Ingat ya, di kelas ini ada 4 pria, 3 wanita. Jadi ada 4 pria, 3 wanita. Nah, 4 pria, 3 wanita. Yang ditanya banyak panitia yang dibentuk yang beranggotakan 2 pria dan 1 wanita. Ingat, 2 pria dan 1 wanita. Maka kita ambil masing-masing. Nah, kita punya pria ada 4. Ya, pria ada 4. Yang kita ambil cuma 2. Wanita itu dia ada 3, yang kita ambil 1. Maka kita bisa tuliskan kombinasinya adalah kombinasinya C 4. 4 ini kan jumlah keseluruhan. Sedangkan 2 ini yang diambil. Ya, yang diambil. Berarti 4 faktorial dibagi ya, bagi 2 faktorial yang caranya dibagi 4 dikali 4 dikurang 2 faktorial. Maka bisa kita hitung 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial, ini hasilnya 6. Ya, hasilnya 6. Bisa ya kira-kira. Nah, coba kita cek tes saja. Kita coba kerjakan sama-sama ini. Siapa tahu ada yang lupa. Nah, ini kan sama dengan nih. 4 faktorial itu kan berarti 4 dikali 3 dikali 2 faktorial. Nah, sudah gitu aja 2 faktorial. Kita bagi, ini 2 faktorial, kasih titik sini. Nah, kita bagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Oke, ini 2 faktorial. Nah, ini kita coret. Seret. Berarti 4 faktorial itu 4 kali 3 kan 12 ya. 2 faktorial itu kan 2 kali 1. 2 kali 1. 2 kali 1 2. Berarti hasilnya 12 bagi 2 adalah 6 ya. Nah, bisa lah ini ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita cari nih kombinasi untuk banyaknya cara untuk memilih satu orang saja panitia dari 3 wanita. Maka kombinasinya adalah ini kombinasinya 1 3, berarti 3 faktorial bagi 1 faktorial kali 2 faktorial, hasilnya adalah 3. Maka banyak panitia yang akan dibentuk tinggal kita kalikan ya. 6 dikali 3 berarti hasilnya adalah 18 ya. 18 cara. Oke. Ya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, kita sekarang masuk ke probabilitas kejadian. Ya, probabilitas. Kemungkinan dari suatu kejadian. Nah, definisinya adalah dia probabilitas suatu kejadian itu ukuran suatu ukuran kemungkinan kejadian tersebut dapat terjadi. Jadi probabilitas kejadian A misalnya kita tulis, maka kita lambangkan PA. PA ini ingat dibacanya probabilitas kejadian A. Maka teorema yang berlaku di sini adalah pertama, kejadian A itu dia hasilnya adalah bisa lebih kurang daripada 1, kurang dari atau sama dengan 1, lebih daripada
sama dengan 0. Berarti range-nya itu antara 1 ke 0 ya, atau 0 ke 1. Nih, ini kejadian A. Kalau satu kejadian kita lakukan, maka kemungkinan probabilitasnya itu bisa 1 hingga tidak ada 0. Ya. Nah, kalau misalkan meninggal. Nah, meninggal itu probabilitasnya 1. Karena semua orang pasti merasakan. Tapi misalkan probabilitas kita lulus. Nah, lulus atau kada nih kuliah. Itu belum tentu 1. Ya, masing-masing punya range masing-masing. Ya. Yang rajin belajar juga belum tentu lulus kuliah. Karena bisa saja Allah panggil ke hadiratnya. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat nih. Kalau probabilitas himpunan kosong, ini pasti 0. Tetapi kalau kita bicara probabilitas daripada ruang sampel, ya, probabilitas daripada keseluruhan, itu jumlahnya harus sama dengan 1. Ya, probabilitas harus sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat. Rumusnya apa probabilitas? Rumusnya probabilitas kejadian A itu adalah ya hasil kejadian yang berkaitan dengan A dibagi jumlah keseluruhan atau kita istilahkan dengan ruang sampelnya. Nah, contoh nih. Kita melemparkan sebuah dadu. Dadu kita lempar, kita lempar. Maka yang ditanyakan misalkan kejadian munculnya angka genap. Nah, coba kira-kira angka genap di dadu itu ada berapa? Angka genap. Ada 2, 4, 6. Oh, berarti NA-nya ada 3. Sekarang seluruh hasilnya kemungkinan apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6. Nah, kalau kita mau menghitung berapa peluang munculnya angka genap, berarti NA-nya 3 dibagi NS-nya 6. Berarti munculnya peluang atau probabilitas angka genap itu adalah setengah. Ya, setengah. Oke. Contoh berikutnya. Kita mengambil selembar kartu bridge. Tahu kan kawan-kawan kartu bridge? Tahu kartu bridge? Kartu bridge itu bahasa Banjarnya reme. Nah, reme-remean. Nah, reme itu jumlah totalnya ada 52 kartu, ya kan? Kalau orang Banjar bilang ada gegatas, nah, ada diamond, ada pro. Nah, itu kalau orang Banjar nyebutnya cengkeh. Ada heart, ya. Ada hati, ya. Oke. Nah, itu. Jadi kita misalnya punya soal seperti ini. Jadi yang ditanyakan soal dia tuliskan ruang sampel kejadiannya B. Kejadian B itu dia bilang terpilihnya kartu heart. Kira-kira berapa probabilitas kejadian B itu? Nah, maka kita bayangkan kalau kartu bridge remi itu semuanya itu adalah 52. Ya kan? Nah, sekarang kalau kartu heart. Nah, ini kan kartu heart saja. Heart itu kan dia ada 13 heart itu, ya. Oke, mulai dari as sampai queen, ya, king sampai jack, ya. Itu ada 13 semua. Nah, ada 13. Jadi, nah kalau kita mau ngambil peluang kartu heart, ya, maka kita bisa tuliskan dia adalah 13
nih 13 karena kan kejadian B itu ada 13 kartu. Dibagi 52 ini seluruh hasil yang mungkin terjadi. Berarti dia adalah 1/4 peluangnya atau probabilitas kejadian terpilihnya kartu heart. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke materi terakhir ini kayaknya adalah hukum-hukum probabilitas. Ya, hukum-hukum probabilitas. Ya. Jadi kita lihat dulu di hukum-hukum probabilitas ini nanti yang akan kita bahas adalah kejadian saling terpisah, kejadian berkomplement, sama kejadian bersyarat. Nah, yang akan kita bahas di materi terakhir ini. Baik. Nah, kita lihat kalau suatu kejadian itu sembarang, ya, suatu kejadian itu sembarang, maka masih ingat? Nah, itu U terbalik itu apa? Ayo. Ya. Gabungan ya. Oke. Maka probabilitas gabungan antara A dan B, ya, gabungan A dan B, itu dia sama dengan, ini kalau sembarang ya, sembarang. Sama dengan PA, peluang A, ditambah peluang B, dikurang, probabilitas A, ditambah probabilitas B, dikurangi probabilitas irisan A dan B. Ya, kawan-kawan bayangkan nih, kalau kejadian sembarang itu kan ada A, ada B. Ini mungkin akan ada teriris di sini. Nah, maka harus dibuang, diambil A dan B saja. Tapi kalau sudah terpisah dia, sudah terpisah, artinya A, B, maka peluang gabungan A dan B itu tinggal jumlahkan saja berapa A, berapa B. Ya. Kalau tadi ini masih ada yang tengah-tengah tuh harus dibuang, ya. Nah, dikurangi itu maksudnya. Tapi kalau ditanya berapa probabilitas komplement daripada A, ini sama dengan 1 dikurang probabilitas A. Karena kan probabilitas total itu tadi sama dengan 1. Ya, oke. Kita lihat contoh soal. Contoh soal ini ditanyakan. Nah, kebetulan melempar 2 biji dadu. Berapa peluang mendapatkan jumlah 7 atau 11? Nah, berarti kita definisikan dulu bahwasanya kejadian A, nah itu dia 7, ya kan? B itu 11. Maka kita bisa hitung A itu ada berapa kira-kira yang jumlahnya 7. Lihat nih tabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NA-nya ada 6 ya. NA ada 6. Sedangkan NS-nya ada berapa semua? Ada 36. Sedangkan B, probabilitas B. B itu kan 11. Ya, jumlahnya 11. Lihat jumlah 11. Ini kan 1, 2. Ada 2 saja. Berarti NB-nya adalah 2, NS-nya 36. Maka kita ambil masing-masing. PA tadi berarti NA dibagi NS ya. NA-nya untuk A tadi yang jumlahnya 7 ada 6 buah. Per NS 36. Berarti 1/6 ya. Dikecilkan. Sedangkan probabilitas B itu kan NB-nya ada 2. NS-nya 36. Berarti dia 1/18 kalau dikecilkan. Nah, karena ini kejadiannya udah saling terpisah, ya kejadiannya sudah saling terpisah, maka kita langsung jumlahkan saja. PA 1/6 tambah PB 1/18.
Ingati lo ya, ini samakan penyebutnya dalam menjumlahkan ini. Jangan ceroboh. Berarti hasilnya adalah 2/9. Oke. Nah, bagaimana kalau probabilitasnya bersyarat? Ya, bersyarat. Nah, kalau dia bersyarat, ya, kalau dia bersyarat, kita lihat definisi probabilitas, ya, probabilitas bersyarat B jika diketahui A. Jadi kayak gini kan bacanya, probabilitas B bersyarat B jika diketahui A, atau kalau ada A di sini depan sini, probabilitas bersyarat A jika diketahui B. Maka hasilnya adalah, ya, P, nah, probabilitas irisan A B, nah, maaf ya, probabilitas irisan A dan B dibagi probabilitas A, dengan syarat probabilitas A itu harus lebih daripada 0. Nah, kalau dia 0, maka tak terdefinisi, ya. Atau dari sini kita coba mainkan aljabarnya. Maka dari sini kita bisa hitung ke rumus bawah sini. Berarti probabilitas irisan AB itu sama dengan probabilitas A dikalikan probabilitas bersyarat B jika diketahui A. Ya. Ini kita tulis, atau kita balik. PB, ya, probabilitas B, kalau probabilitas B yang diketahui dikali probabilitas bersyarat A jika diketahui B. Nah, sama saja. Baik, sekarang kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya, misalkan, ya, S adalah suatu ruang sampel yang menyatakan siswa SD di suatu kota. Maka dikelompokkan menurut jenis kelamin dan kesukaannya pada matematika. Nah, di sini ada laki-lakinya yang suka matematika 480, tidak sukanya 60. Perempuannya 200, ya. Yang suka matematika, yang tidak sukanya 300. Maka kalau ditanya soal seorang siswa akan diambil mewakili sekolah itu untuk mengikuti satu program matematika yang diselenggarakan oleh pemerintah di kabupaten itu. Peluang agar terambil laki-laki yang suka matematika kira-kira berapa? Nah, kita coba jawab. Kita definisikan dulu. A itu berarti kejadiannya untuk siswa berjenis kelamin laki-laki. B itu yang suka matematika. Ya. Baik. Nah, kalau kita ambil langsung rumusnya ini, ya, langsung P probabilitas bersyarat A jika diketahui B. Gampang, langsung kita kerjakan aja nih. Nah, A itu berarti yang suka adalah 480. Ya kan? Nah, keseluruhannya berapa? Tinggal dijumlahkan aja semua yang suka nih. 480 tambah 200 berarti 680. Hasilnya 0,7059. Nah, tapi kita mau dengan cara yang berbeda. Nah, kita ambil yang ini. Yang by definition, ya. PA irisan B, ya, dibagi PB. Nah, kita hitung dulu PB. PB itu adalah 680, ya, yang suka matematika dibagi keseluruhan siswa. Nih, keseluruhan siswa ini kita jumlahkan.
1040. Hasilnya sekian, 0,6538. Nah, sekarang probabilitas A irisan B. Ya, A irisan B. Hasilnya adalah 480. A irisan B, laki-laki yang suka matematika, ya kan? Suka matematika berarti 480 dibagi jumlah keseluruhan siswa. Ya, hasilnya adalah 0,4625. Maka kita kembalikan ke rumus ini, maka kejadian bersyarat A jika diketahui B adalah 0,4615 dibagi 0,6538. Hasilnya sama. Oke. Nah, jadi kawan-kawan, nanti ini hanya untuk menguji, ya. Tapi mengerjakan soal untuk probabilitas bersyarat, kejadian bersyarat, ini saya harapkan dengan cara ini. Oke. Sampai di sini perjumpaan kita. Nah, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti kirim ke nomor WhatsApp saya. Ya, silahkan komen di halaman komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.